latihnya kita ini di DPR RI. 2 hari sekali harus olahraga. Berikutnya Bu Mercy, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Dede dan seluruh Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Kepala Lemdiklat Polri dan juga Kepala Akpol Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya kira sikap fraksi PD Perjuangan tadi telah disampaikan oleh Pak Kapoksi kami, Pak Safarudin, bahwa kita mendukung penuh peningkatan anggaran yang tadi telah dijabarkan dengan sangat baik berkaitan dengan urusan-urusan pendidikan yang ada di tubuh Polri. Saya ada beberapa catatan. Kalau penambahan anggaran mestinya diikutkan dengan peningkatan performa kinerja. Itu yang pertama menjadi dasar bagi kita. Siapapun institusi, mau kementerian badan manapun, minta tambah anggaran harus menunjukkan bahwa kinerja, kualitas dan produk yang dihasilkan betul-betul memang terbaik dan kita bisa memastikan bahwa meritokrasi itu berjalan. Kita memberikan tambahan anggaran yang dibutuhkan. Tadi telah dipaparkan oleh sejumlah kawan-kawan cukup panjang lebar ya, termasuk dari Pak Safarudin, benar sekali. Bahwa produk yang dikeluarkan, kalau itu produknya unggul, maka penggodokannya dilakukan di dalam tubuh Akpol atau seluruh pendidikan yang dilaksanakan oleh Lemdiklat Polri. Mau dia paling buruk sekalipun, tetapi begitu masuk di dalam sistem pendidikan, mestinya keluar menjadi yang terbaik. Sehingga nggak boleh ada diskriminasi buat saya dalam proses rekrutmen. Kalau kita ingin mendapatkan bibit unggul yang terbaik dari awal, maka mungkin di daerah Jawa aja yang lolos. Dengan pendidikan akses yang tinggi, semuanya tinggi. Kami di daerah-daerah 3T dengan kondisi fisik makan mungkin 1 hari 1 kali, pendidikan terbatas dan seterusnya. Jadi ini menjadi dasar pijak kami. Saya mungkin dari Maluku dengan pengalaman yang berbeda ya. Melihat banyak sekali anak-anak dari daerah-daerah perbatasan ikut Bintara dan banyak tidak lolos, banyak menangis. Dan akhirnya pulang karena ketidakjelasan sistem rekrutmen yang ada. Itu yang pertama. Jadi kalau kita bilang unggul karena sistem pendidikannya. Mau siapapun anak yang masuk dari ujung Aceh sampai dengan ujung Papua, mestinya rumus dasarnya demikian. Yang ketiga, berkaitan dengan pola rekrutmen dari Sabang sampai Merauke. Tadi telah disampaikan oleh teman kami. Satu catatan yang cukup mendasar, saya coba lihat beberapa referensi ya. Di lembaga-lembaga akademis kepolisian negara-negara lain, mereka tidak menyerahkan secara menyeluruh, proses rekrutmen dilakukan oleh institusi kepolisian dari daerah sampai ke pusat. Oleh akademinya sendiri dilakukan sistem rekrutmen langsung. Namanya sekolah tinggi, namanya universitas, namanya akademi. Seperti akademi atau sekolah tinggi universitas yang lainnya. Kalau di daerah-daerah, di negara-negara lain, saya tadi coba lihat di Amerika, kemudian beberapa di India, beberapa di negara Asia yang lain, menerapkan sistem yang berbasis computer assisted test. Di kepolisian apakah sudah dilakukan, sampai sejauh mana bentuknya, tetapi bagi kami ini juga harus menjadi satu catatan tersendiri. Betul bahwa ini kalaupun memang dijalankan, tetapi di sisi yang lain juga harus mempertimbangkan aspek-aspek geografis, aspek-aspek kondisi lokalita yang ada. Satu. Yang kedua, implementasi dengan sistem seperti ini memangkas habis calo. Kalau kita terus-menerus masih dengan pola-pola konvensional, maka calo terus akan jalan dari waktu ke waktu, kemudian isu-isu transparansi, isu-isu anak daerah yang tidak lolos dan seterusnya. Dan yang dirugikan kami daerah-daerah 3T ini, terus-menerus dirugikan, mau Akpol, mau Akmil,
Begitu nama-nama lolos, bahkan anak-anak pejabat dari institusi dimaksud memasukkan namanya itu dari wilayah-wilayah yang lain, masuk sampai di Maluku, jatah kami diambil. Begitu lolos, loh kok ini bukan nama-namanya anak-anak Maluku. Sangat transparan, kita bisa lihat. Ini nama-nama ini dari mana, kok bisa lolos. Dan ini terlalu lama berputar-putar dan tidak ada habis-habisnya. Saya ingat waktu saya di DPRD Provinsi Maluku sebagai wakil ketua DPRD, berapa kali pimpin rapat, ibu-ibu datang, ribut besar, puluhan sampai mungkin ratusan ibu-ibu. Karena anak-anaknya ini tidak lolos tes, bahkan ada satu wakil ketua DPRD pada saat itu, anaknya tidak lolos akpol, Bapak Ibu sekalian, karena pola-pola rente model begini. Jadi saya kira mungkin nanti ini harus dibicarakan secara kedalam juga dengan kepolisian, secara institusional, supaya pola rekrutmen yang berbasis perguruan tinggi, akademik, dan sebagainya, ada bagian-bagian yang bisa dilaksanakan langsung oleh pihak akademik, akpol, oleh pihak Lemdikti, dan seterusnya. Jadi yang berkaitan dengan kognitifnya, yang berkaitan dengan integritas dan etikanya, yang berkaitan dengan hal-hal mendasar, langsung data primer dimiliki oleh pihak pendidik dari perguruan tinggi, sekolah kepolisian dan seterusnya. Jadi saya kira ini ada beberapa hal, dan yang terakhir Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, pola hotline pengaduan. Saya 10 tahun saya di DPRD Provinsi, demo hampir setiap tahun di DPRD Provinsi, karena merasa tidak ada jalur hotline untuk pengaduan. Jadi kami meminta supaya salah satu bentuk transparansi mulai dari tingkat hulunya di depan dengan pola CAT. Kalau ASN yang lain, Polri ini kan juga ASN. Kalau ASN yang lain semuanya menggunakan pola CAT hari ini, Computer Assisted Test, langsung hasilnya keluar. Kenapa ada perlakuan yang berbeda untuk ASN, kepolisian, dan militer? Ini yang pertama. Di tingkat hilirnya, kalau ada hasil-hasil yang tidak sesuai, harus ada hotline pengaduan yang dibuka langsung. Kemudian bisa mengecek hasil, ini hasil nggak tahu. Nama tiba-tiba bisa berubah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kira ini beberapa masukan saja sebagai keprihatinan kami, dan kami mendukung penuh supaya baik Lemdikti maupun Akpol boleh menjadi satu pendidikan yang berintegritas di lingkungan kepolisian Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, Bu Mercy, kebetulan juga mewakili dari PD Perjuangan yang ada di Banggar. Nanti mohon bantu juga untuk menyuarakan di Badan Anggaran dan bersama saya. Berikutnya Pak Wayan, kita waktu kurang 10 menit, nanti kita akhiri. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu.